Ini saya jemaat Tuhan suka dengan tema yang kita akan bawa pada hari ini, yaitu diberkati dengan cara Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan, tapi kita mau diberkati dengan cara Tuhan. Banyak cara orang bilang, oh saya dapat berkat, saya dapat dan sebagainya, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kadang-kadang itu perangkap dan sebagainya. Tapi kita mau belajar bagaimana kita boleh diberkati dengan cara Tuhan. Jadi pada hari ini saya mau kita melihat firman Tuhan ini, dan ayat firman Tuhan yang saya mau bawa adalah yang terdapat di dalam, sebagai tema kita adalah dalam Yohanes terdapat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Semua ayat firman Tuhan ini, semua kita semua tunggu ini, yaitu dalam Yohanes pasal 3 Yohanes, maaf saya ada 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, yaitu satu doa, pernyataan doa yang dibawa oleh Paulus kepada seorang temannya, yaitu yang bernama Gaius. Amin. Jadi saya bagi dalam dua versi sana, yaitu dalam bahasa Melayu Indonesia terjemahan baru, dan juga dalam King James Version, karena saya mau kita lihat dua-dua ini dalam dua terjemahan ini untuk kita mengerti, karena kadang-kadang kita tidak paham apa maksud baik-baik saja itu, perkataan baik-baik saja itu. Tapi dalam terjemahan asal dan bahasa Yunani yang asal itu baik-baik maksudnya adalah kekayaan, bisa capai itu kekayaan. Maksudnya kekayaan sini maksudnya kita penuh dengan berkelimpahan. Boleh bersama dengan saya. Jadi doa yang dibawa oleh Paulus kepada satu pribadi bernama Gaius dalam surat dia dalam 3 Yohanes. Yang kata begini, saudaraku yang terkasih, aku berdoa supaya atau semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi katakan sini ada 2 hal yang dia doakan. Sebenarnya ada 3 hal yang baik sebenarnya, tapi ada 2 hal yang dia doakan supaya terjadi pada pribadi ini, yaitu si Gaius, sama seperti yang dia sudah alami, yaitu jiwa dia. Boleh bersama dengan saya. Dia katakan begini, Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health. Oke, prosper ini maksudnya penuh diberkati dengan secara material. Boleh bersama dengan saya, material. Kalau orang bilang, Mama tua, ini prosper ini dari segi rohani. Tidak. Dari segi rohani itu yang ketiga. Kan yang dia katakan sini prosper, dan yang kedua, pertama prosper dari segi fisik material, kemudian yang kedua dari segi health, kesehatan. Dan dia katakan even as, sama seperti your soul, your soul prosper, dia bilang. Jadi ini yang ketiga, yaitu prosper ataupun baik-baik saja atau penuh dengan berkat dari segi rohani. Mari kita balik ke dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kata begini. Saya berdoa supaya kau baik-baik, maksud baik-baik sini berujuk kepada prosper dari segi material. Ada orang bilang baik-baik itu dari segi rohani. Tidak. Yang baik-baik dia itu jiwa itu dari segi rohani. Jadi yang dia doakan ya dari segi materialnya, dari segi keperluannya. Dan sehat-sehat, maksudnya dari segi tubuh, fisikal. Tadi dari segi material, sekarang dari segi kesehatan. Sehat-sehat, sama dalam segala sesuatu. Nah ini luar biasa. Sehat dalam segala sesuatu. Maksudnya kalau dalam segala sesuatu, dalam segala keperluan kita dalam dunia sekarang ini. Boleh bersama dengan saya. Nah Tuhan, itu kan nanti di surga kita semua segala sesuatu sudah baik. Kita tidak perlu doakan kebaikan berlaku dalam diri kita kalau sudah di surga. Karena memang sana sampai luar biasa baik. Betul tidak? Yang kita perlu doakan ialah apabila kita masih lagi dalam dunia ini. Boleh bersama dengan saya. Dan dia punya kunci ialah sama seperti dia bilang, jiwamu baik-baik saja. Nah, begini deh, boleh bersama dengan saya. Gaius adalah seorang yang melayani Tuhan. Dia selalu memberi bantuan kepada Paulus. Dan ini sahabat Paulus. Kalau ada kesempatan dia memang menolong Paulus yang luar biasa. Dia seorang pelayan yang luar biasa. Malah dia adalah contoh yang baik bagi orang Kristen pada waktu itu, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Walaupun pun si Paulus mendengar, dia ada masalah 2 hal ini. Dia ada masalah, yaitu masalah dari segi material dan juga fisikal. Dia katakan jiwamu baik-baik. Dia sudah, Paulus tahu kalau dia sudah terima Yesus, maksudnya jiwa dia tidak masalah. Tapi dia perlu doakan 2 hal ini.
Maksudnya dia sudah orang percaya, tapi dia punya kehidupan masih lagi ada kekurangan. Ini bersama dengan saya. Dari segi material dan juga dari segi kesehatan. Jadi bagaimana kita mengalami ini? Kita berdoa. Paulus berdoa supaya sama seperti jiwa dia sudah baik, belum bersama dengan saya, supaya itu menjadi impact, memberi kesan kepada kehidupan dia luaran, dari segi keperluan dia dan dari segi kesehatannya. Macam tidak bagi Paulus, dia melihat tidak selari dia orang Kristen yang baik, tapi tidak ada kecukupan, kekurangan. Ataupun dia Kristen yang baik, sudah percaya Yesus dengan luar biasa, iman dia bagus, tapi dia punya kesehatan tidak baik, macam tidak inline. Walaupun, saya tahu tidak, teman-teman, tidak semestinya kita percaya Tuhan kita semua serba baik, tidak. Betul, apa yang kamu cakap itu betul. Tapi kehendak dan keinginan Tuhan untuk kita mengalami, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mungkin ada cara Tuhan untuk memberi kepada kita, membenarkan hal-hal terjadi di depan kita untuk membentuk kita. Malah untuk kita belajar. Nah, satu lagu yang saya suka yang dinyanyikan dicipta oleh siapa itu? Laura ya? Blessing. Nah, Laura. Nama dia, penyanyi dia Laura. Dia bilang, kadang-kadang kita tidak paham apakah Tuhan sayang dengan kita atau tidak. Sebenarnya Tuhan sangat sayang dengan kita, sehingga dia tidak berikan semuanya pada kita. Boleh bersama dengan saya. Tuhan sayang dengan kita, sehingga tidak bagi kita semua kekayaan. Kalau kita kaya, hidup kita akan berantakan. Dia tidak bagi semua. Dan dia juga tidak katakan, macam mana jikalau segala cabaran, segala masalah, segala kesusahan yang kita alami sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan untuk memberikan kita kemurahannya secara tidak nampak. Jadi banyak kita belajar dari lagu ini. Dan saya setuju ini. Jika kamu mengatakan bahwa menurutku ada semestinya, iya betul, ada semestinya. Tapi kita akan belajar bersama-sama boleh. Tuhan membawa pada kita hal yang sangat indah, yang luar biasa. Kematian Kristus di kayu salib menyelesaikan semua problem dan isu dalam dunia ini. Terus dengan saya sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan. Dan tidak apa. Jadi ini dasar kita bahwa Tuhan mau kita diberkati. Boleh bersama dengan saya. Tuhan mau memberkati kita secara material dan juga secara fisikal. Dari segi keperluan kita, ekonomi kita, dan juga dari segi kesehatan kita. Amin. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Karena apa? Karena Paulus melihat bahwa jiwa dia sudah baik. Dia punya rohani sudah tidak masalah. Dan bagi dia katakan bahwa kerohanian dia ini memberi impact kepada kehidupan sekeliling kita. Nah, banyak kita sudah kenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah mengalami semua kasih Tuhan dan sebagainya. Mungkin kamu katakan, Tuhan, tapi kenapa kami hidup masih seperti ini kan? Boleh kan? Tidak, Pak, kita belajar. Mungkin kita belum sampai di sana. Tapi Tuhan mau kita melihat dengan iman bahwa itulah kehendak dan rencana Tuhan ke depan Anda dan saya. Amin. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini, yaitu diberkati dengan cara Tuhan. Oke. Di dalam Matius pasal 9 ayat 1 ada satu peristiwa yang berlaku. Masih ingat lagi ini? Ada seorang perempuan wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun. Lama sudah dia menderita. Oke? Jadi dia punya iman seperti ini. Dia katakan begini. Katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi sebelum dia sentuh jubah Yesus, dia sudah mempunyai pikiran. Dia sudah mempunyai keinginan, niat. Dia sudah mempunyai iman. Dia sudah mempercaya bahwa dia katakan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, dia bilang. Nah, kita tahu bahwa apa yang berlaku ialah mengalir kuasa Yesus. Betul kan? Perempuan ini sedang sembuh. Saya kata Yesus pun tidak seperti macam yang dalam istilah orang bilang macam yang dia pun tidak sedar apa yang berlaku. Sekarang sentuh saya ada kuasa mengalir dari tubuh saya dengan keluar. Dia tahu ada sesuatu yang berlaku. Ini adalah karena perempuan ini menjamah jubah Yesus. Malah bukan jubah, lalu ikut dalam istilah yang sebenar dia jumpai saja. Maksudnya itu
ujung jumpai saja. Dia tidak dapat sentuh saja. Dan dia beriman, dia bilang tersentuh, saya sentuh saja, saya dapat. Dia bilang. Nah, saya mau kata kita bilang mesti berpikiran positif kan, betul kan? Betul. Dalam dunia ini, dia mengajar kita untuk memiliki pikiran positif. Contoh apa? Saya boleh, yakin boleh kan? Ada satu lagu yang saya ingat, masih lagi ada yang kamu semua ini, kita semua ini, zaman kita masih ingat lagi. Contoh lah yang sudah, yang masih suara rendah sekarang, ruang si dance, tahu atau tahu lagu atau tidak? Yang jika kau pikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan, dengan jika itulah itu kan, ragu-ragu kau pikirkan kau kekalahan. Saya lupa salah lagunya. Nah ini betul in sense of bila kita ubah pikiran, cara pikir kita positif, dia membawa perlakuan atau tindakan kita yang lebih positif. Tapi saya beritahu kita, ini bukan iman. Saya beritahu, ini pun sudah cukup baik kalau kita berpikir positif. Saya boleh kan. Saya ingat ada berapa kali saya menghadiri cara memotivasi yang diajarkan oleh syarikat-syarikat multi level marketing. Kan mereka selalu kasih itu, ada itu dia punya slogan kan, yang saya boleh, bilang. Malah ada yang saya hampir saya tidak sanggup mau cakap, bilang saya boleh kaya. Bilang teriak betul ya, betul, saya boleh jadi jutawan, dia bilang begitu Pak. Kan dia sebenarnya itu kata-kata semangat saja. Tapi saya berkata di sini bahwa berpikiran positif dan tidak cukup. Sebagai orang percaya, ini kasihan ini orang-orang di luar sana yang berpikiran positif. Sampai malah mereka kalau gagal, mereka terus gagal terus, dan mereka malah berputus asa. Ada yang berbunuh diri dan sebagainya karena mereka kecewa. Hanya bergantung kepada berpikiran positif ini. Kita tidak seperti itu. Kita yang mempunyai objek iman kita yaitu Yesus. Kita punya pengharapan itu iya dan amin. Masih kan tadi saya coba kaitkan dengan apa yang sudah kita bahas pada minggu lepas. Dalam Yesus hanya ada iya, bukan iya dan tidak. Bukan di tengah-tengah, barangkali mungkin tidak. Dia katakan di dalam Yesus ada satu saja perkataan yaitu iya. Sebab apa kita panggil amin kepada janji-janji Tuhan Yesus. Boleh bersama dengan saya. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan bahwa kita boleh. Kita boleh bukan karena kita boleh. Kita boleh karena apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Saya dalam ini firman Tuhan mengatakan I can do all things through Christ who strengthen me. Aku boleh melakukan, boleh mencapai, boleh menghasilkan banyak perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi itu luar biasa. Jadi sekarang saya buat jemaat Tuhan, karena kita mau bercakap tentang berkat, kita boleh diberkati. Malah Tuhan mau berkati. Karena saya kan kalau saat ini kalau orang mengatakan, kenapa Tuhan? Kalau ada perkataan kenapa ya lah? Karena kita tidak sanggup menerima. Perkataan sanggup menerima maksudnya tidak sanggup percaya. Apa itu iman? Apa itu belief? Apa itu mempunyai iman? Mempunyai iman maksudnya kita maksudnya lebih besar iman. Maksudnya apa itu lebih besar iman? Lebih besar iman bermaksud lebih banyak kita berani minta atau terima dari Tuhan. Terima apa? Janji-janji Tuhan. Amin. Yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 12. Inilah kenapa kita berani percaya. Bukan hanya berpikiran positif, tapi positif karena apa yang Yesus lakukan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat firman Tuhan ini plain saja. Begitu orang bilang plain. Dia begitu bersahaja. Tapi mempunyai makna maksud yang sangat-sangat luar biasa bagi anda dan saya sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan berapa kali? Hanya satu kali korban saja. Karena dosa, maksudnya dosa anda dan saya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa Yesus duduk? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kamu tahu bahwa Yesus adalah imam, malah imam besar untuk anda dan saya.
Di perjanjian lama, imam-imam tidak pernah duduk. Malah di kemah pertemuan, kemah Musa, malah di rumah bait Allah atau rumah Tuhan yang dibina oleh Salomo, semua ada perabot. Kecuali satu tidak ada perabot di situ, yaitu kerusi. Tidak ada tempat duduk. Karena di bait Allah ataupun di kemah Musa, kemah pertemuan itu, imam-imam tidak ada pasal untuk duduk. Mereka sentiasa bekerja untuk mengelola korban, menyembelih, membakar, mempersembahkan kemayan, dan sebagainya terus-menerus. Karena dosa tidak pernah dapat dihapuskan. Dia hanya dapat ditutup, tapi tidak dapat dihapuskan. So, mengapa setiap tahun juga ada persembahan korban penghapus dosa bagi orang Israel? Tidak pernah habis. Tapi Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia mempersembahkan korban penghapus dosa ini satu kali untuk selama-lamanya. Pasal mengapa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Duduk bermaksud sebenarnya ialah, orang bilang ialah Yesus duduk sebelah kanan, kan itu tempat yang paling ngam untuk dia karena dia anak Allah. Oke, itu betul sudah, cukup baik, betul sudah itu. Tapi bukan karena dia anak Allah dia duduk sebelah kanan Bapa, tapi karena dia selesaikan korban itu dengan sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Apa maksud untuk Anda dan saya? Maksudnya Anda dan saya sudah tidak ada dosa dalam diri kita. Semua dosa telah dibayar dengan korban Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya maksudnya selama-lamanya. Kadang-kadang kita berpikiran ini bahwa dosa saya yang sebelum ini sejak waktu saya terima Yesus, tapi setelah saya terima Yesus, dosa yang saya buat kemudian itu Tuhan Yesus belum ampuni. Saya harus minta ampun lagi dengan Tuhan. Saya harus lagi minta restitution. Masih lagi perlu ada korban yang harus saya berikan. Tidak. Malah ada satu lagu yang saya sedih juga lah dengan lagu, tapi dia memaparkan kejujuran ramai orang-orang Kristen di dalam dunia sekarang ini. Yang dia bilang begini, adakah Tuhan Yesus balik disalibkan setiap kali saya berdosa? Adakah setiap kali saya berdosa, dia akan merasa balik itu paku yang menembusi telapak tangan dia? Adakah setiap kali saya berdosa, saya menyalibkan Yesus balik? Saya beritahu kita, berita gembira untuk anak saya. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tidak. Tuhan Yesus tidak disalibkan lagi untuk anak dan saya. Tidak. Dari selalukannya sekali untuk selama-lamanya, untuk hidup Anda, untuk hidup saya, dan untuk semua orang yang percaya. Maksud segala dosa Anda dari Anda lahir sampai Anda mati itu Yesus telah ampuni. Yesus mengatakan saya mengampuni dosa-dosa kamu. Dia tidak katakan saya mengampuni dosa-dosa kamu sejak kamu lahir sampai kamu bertobat terima Yesus. Tidak. Maksudnya dia mengampuni kamu dari dosa kamu lahir sampai kamu dan pulang ke rumah Bapa. Sudah bersama dengan saya. Ini maksudnya saya membawa jemaat Tuhan. Kamu dapat nampak saya membawa jemaat Tuhan untuk yakin, iman, tumbuh dari pendengaran firman Tuhan ini, bahwa Anda dan saya Tuhan mau berkati, dan berkat dengan cara Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Amin. Haleluya. Di dalam Ibrani 10 ayat 5 ayat 7 sampai 10 ayat 5 sampai 7 dia katakan begini. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan yang tidak engkau kehendaki. Nah, ini bukan saya yang cakap. Alkitab sendiri cakap. Firman Tuhan sendiri cakap bahwa yang tidak dikehendaki Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel selama 1700 tahun, 1500 tahun, sejak diberikan mereka hukum Taurat dan sistem korban itu bukan dikehendaki Tuhan. Yang Tuhan kehendaki bukan itu korban lembu, korban domba dan sebagainya. Itu hanya gambaran saja. Dan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, Tuhan sudah bagi gambaran ini supaya satu hari nanti dia akan sediakan satu tubuh untuk korban yang sebenarnya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ini berbicara tentang orang-orang Israel. Lalu aku berkata, ini Yesus berkata, sesungguhnya aku datang. Yesus datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah.
to do your will, bilang Tuhan Yesus. Ini dia dalam ketika Amsal, dalam Mazmur. Karena itu ketika yang masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah, ya Allahku. Jadi dalam Ibrani pasal 10 ayat 8-9 berbicara tentang korban yang sebenarnya, itu Yesus. Dikatakan korban persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki, berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel selama 1700 tahun. Mereka lakukan ini sebelum kedatangan Yesus. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudiannya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dihapuskan. Nanti saya beritahu. Ini itu semua jemaat Tuhan yang melihat bahwa itu masih relevan. Ada orang bilang itu korban saja yang dihapuskan, kan itu korban saja. Tapi menurut hukum Taurat secara keseluruhan, bukan gereja yang hapuskan, bukan penentuan deni ataupun pengorbanan kasih karunia, tidak. Yang hapuskan adalah Yesus sendiri. Ini daring betul nih, karena perkataan Yesus ini katakan yang pertama yang hapuskan. Maksudnya apa? Sistem korban yang lama itu sudah dihapuskan. Sama apa? Ada sekumpulan orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus, yang mau percaya pada Yesus. Tapi bila mereka percaya pada Yesus, mereka kembali lagi untuk mengorbankan binatang. Bila mereka kembali lagi mengorbankan binatang, ada orang yang kasih sama ini dengan situasi orang Kristen pada sekarang ini. Saya beritahu, kita tidak ada isu ini karena kita tidak sistem korban binatang. Beliau bersama dengan saya. Dia adalah orang Yahudi, orang Ibrani. Sama mengapa dia bilang boleh kehilangan keselamatan? Karena mereka mengharapkan penghapusan dosa mereka itu berdasarkan korban binatang yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Tidak tahu, Tuhan tidak kehendaki. Itu bukan tujuan Tuhan sebenarnya. Itu hanya gambaran saja. Jika dia menutup pun menutup sementara saja dosa-dosa. Cuma setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban. Yang Tuhan kehendaki adalah korban yang sebenarnya, itu anak domba, yaitu Yesus sendiri. Itu yang substansi sebenarnya. Jadi bila mereka terima Yesus, tapi mereka kembali lagi pergi baik awal korbankan binatang, Tuhan Yesus bilang tidak ada. Paulus katakan tidak ada lagi keselamatan baik kamu. Karena mereka menolak korban Yesus. Benar bersama dengan saya. Itu sudah dihapuskan firman Tuhan katakan. Nah, saya mau bagi dorongan kepada jemaat Tuhan. Saya bilang, kita bukan percaya pada korban binatang. Kita percaya pada korban Yesus Kristus. Amin. Yang katakan sini yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ini ada soalan, boleh bersama dengan saya. Ini yang saya mau kita semua embrace ini, tanya dari kita sendiri. Adakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni? Adakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni? Ada orang cakap begini, saya percaya saya sudah diampuni apa yang saya sudah akui. Kan? Apa yang saya sudah akui, saya diampuni. Tapi yang saya belum akui, saya belum diampuni. Saya beritahu kita pada hari ini, kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu masih mengalami kehidupan kekristenan yang tidak utuh. Karena kamu masih lagi akan dihantui dengan dosa-dosa yang telah kamu lakukan, yang belum kamu akui, ataupun dosa yang akan kamu buat. Saya beritahu kita pada hari ini, Anda dan saya yang sudah menerima Yesus, maksudnya menerima korban Yesus. Amin. Yesus mati untuk dosa-dosa Anda, bukan hanya apa yang sudah Anda lakukan, tapi apa yang akan Anda lakukan. Nah, ini sangat-sangat bombastik, ataupun orang bilang drastik. Kalau saya saat ini mungkin terlampau tegas begini. Tapi saya beritahu kita pada hari ini bahwa Tuhan mengampuni kita. Saya mau jemaat Tuhan tahu ini. Jadi kalau mau katakan begini, betul. Jadi kalau begitu, kalau saya berdosa, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya buat? Saya beritahu kita pada hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa saya. Yang menyadari Anda sudah diampuni, itu akan beri kekuatan pada Anda untuk tidak lagi melakukan dosa. Saya percaya. Masih ingat dari seorang perempuan yang kedapatan berzina?
Dia dibawa oleh sekumpulan orang, imam-imam, dan ditolak di hadapan Yesus, diserahkan di hadapan Yesus. Dia katakan, perempuan ini telah berzina, berlakukan dosa berzina menurut hukum Taurat, hukum Musa. Kalau menurut Musa, orang sehukumannya harus direjam dengan batu sampai mati. Apa katamu? Apa yang Yesus buat? Yesus duduk dan menulis sesuatu di atas tanah. Nah, sebenarnya bukan atas tanah, karena di ruangan ataupun di pelataran bait Allah itu tidak ada tanah, ada batu saja. Jadi maksudnya Yesus katakan menulis di atas batu. Kemudian dia bangun, dia katakan, siapa di antara kamu sini yang tidak pernah melakukan dosa? Dia yang pertama sekali umpannya perempuan, hukum di perempuan. Dan duduk lagi, dan tulis lagi. Bila dia bangun, tidak ada seorang pun yang ada bersama-sama dengan perempuan. Semua lari, semua sadar dan mereka tidak layak. Mereka mau hukum perempuan ini, tapi mereka tidak layak. Karena Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang hukum. Jadi semua orang berbuat dosa. Orang yang berdosa tidak boleh menghukum orang yang berdosa. Orang yang benar tidak boleh menghukum orang yang berdosa sebenarnya. Yesus tanya pada perempuan ini, dia katakan, di mana orang-orang yang mau menyerahkan kau, yang mau menghakimi kau, mau menghukum kamu? Mana mereka? Tidak ada Tuhan, mereka semua sudah lari. Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kekuatan perempuan itu pergi dan tidak berbuat dosa lagi adalah karena dia tahu dia diampuni. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kebanyakan sistem kita, sama dalam gereja atau di luar sana, dia katakan begini, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak hukum kamu. Tidak. Motivasi kita untuk tidak berbuat dosa lagi karena kita takut dihukum. Tapi motivasi, saya rasa bukan motivasi kuasa untuk kita tidak berbuat dosa lagi, ialah bukan karena kita tidak akan dihukum, tapi karena kita tidak akan dihukum oleh Yesus. Tidak lagi dihukum oleh Yesus. Minta usah ulang balik. Motivasi kita untuk tidak berbuat dosa bukan karena kita takut dihukum. Motivasi kita untuk tidak melakukan dosa lagi karena kita tahu kita tidak dihukum. Ini yang luar biasa. Dan orang selalu tanyain penentuan. Jadi bagaimana dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 kan? Barang siapa yang mengaku dosanya, dia bilang mengaku dosanya, kan Tuhan Allah setia dan adil, dia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan, betul kan? Jadi kita perlu mengaku dosa kita. Nah, saya katakan bukan tidak boleh, boleh. Tapi kita mengaku dosa kita bukan karena kita mau diampuni. Saya cakap orang Kristen, kita mengaku dosa kita sesama kita dengan Tuhan karena kita tahu yang kita sudah ampuni. Kalau siapa saya kasih sakit hati kau, tidak baik. Saya paham juga kau punya keadaan situasi itu. Saya pun kau tidak sengaja itu. Kita tahu orang sudah mengampuni itu. Nah, itu boleh memulihkan hubungan. Dengan Tuhan kita katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau mengampuni, saya tahu saya berdosa. Tuhan bilang, iya saya tahu kau berdosa, tapi saya sudah mati untuk kamu. Jadi saya bilang, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa saya. Jadi kamu tanya, kalau begitu itu firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu untuk siapa? Itu untuk orang-orang tidak percaya. Karena dalam ayat firman Tuhan itu kalau kita baca, Yesus sedang Paulus sedang berbicara dengan orang-orang yang tidak percaya ada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya yang ada Tuhan juga percaya tidak ada dosa. Jadi Tuhan, Paulus mau yakinkan, mau convince orang-orang ini bahwa mereka yang tidak mampu, mereka ada dosa ini adalah orang-orang yang maksudnya yang hilang, bahkan tidak Tuhan kan. Yaitu mengapa Paulus katakan, jika kau mengaku dosa kamu, Tuhan setia dan adil. Nah, kalau kita baca ayat yang berikutnya dalam 1 Yohanes pasal ayat 9, kalau kita lihat, kita tidak seperti itu kata Paulus. Mereka yang percaya pada Yesus, kita tidak percaya, yang percaya pada Yesus, kita tidak seperti itu. Karena kita ada Tuhan Yesus yang merupakan yang telah mengampuni dosa kita. Amin. Ini luar biasa. Nah, saya baca yang dikatakan Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya heran kan banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa apa yang dilakukan di kayu salib itu sempurna, sudah selesai. Sehingga perlu ditambah lagi. Kalau dia selesai, kita hanya terima saja.
Dia terima maksudnya percaya. Kalau kamu melihat bahwa apa yang disampaikan di kayu salib itu perlu ditopok tambah, kita tidak lihat bahwa pekerjaan Yesus itu selesai, tidak sempurna. Dalam Ibrani 8 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, dosa-dosa mereka maksudnya segala dosa yang telah kita lakukan, Tuhan Yesus ingat lagi. Bapak di surga tidak melihat sejauh yang kita paham apa yang firman Tuhan katakan sini ialah dia tidak melihat kita ini orang berdosa. Dia tidak lagi melihat dosa dalam diri kita. Yang melihat dosa adalah Anda. Yang kasih ingat kamu berdosa adalah iblis. Yang menuduh kamu adalah diri kamu, orang sekeliling kita dan juga iblis. Roh jahat menuduh kamu. Tapi sejauh apa yang Yesus lakukan di kayu salib sempurna bagi kita, bagi Bapa di surga, bagi kita yang sudah terima Yesus, katakan mereka yang sudah terima Yesus, dia tidak melihat dari dosa-dosa milik Anda dan saya. Segala dosa perbuatan dosa yang sudah kita buat, tidak ada. Malah diulang lagi dalam pasal yang ke-10 ayat 17. Saya berkata dalam Alkitab, jikalau suatu hal itu diulang, itu sangat signifikan, sangat penting. Kalau dicatat satu kali pun sudah luar biasa. Tapi kalau dia ulang lagi, maksudnya itu penting. Dalam ayat yang ke-17 dia katakan, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi saya mau tanya, siapa yang selalu masih ingat-ingat dosa atau kesalahan kita, kesilapan kita? Sedangkan Tuhan tidak ingat dosa kita. Itu bukan Tuhan. Itu dari iblis itu. Orang bilang menurut Tuhan, tapi dari orang baik. Saya berkata kamu, iblis punya orang yang sebagainya, roh jahat. Jangan percaya. Walaupun memang kita pernah buat, beli bersama dengan saya. Apa yang dicakap itu betul. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak ingat lagi, aku tidak ingat lagi. Bukan dia tidak tahu, tapi dia tahu. Bapa di surga, semua dosa Anda telah dibayar dengan lunas di kayu salib. Kalau kamu punya dosa sudah dihukum, yang dosa yang selalu karena kasih terngiang-ngiang di kepala kamu. Itulah dulu kan kau sudah sedang derita, kamu dulu kan itu begini. Kan? Kalau dosa itu sudah dihukum pada Yesus, darahnya tertumpah, mati untuk dosa kamu itu. Kenapa kamu harus tanggung lagi dosa tersebut? Satu dosa dihukum satu kali saja. Jika waktu dosa itu dihukum 2 kali, itu tidak betul. Rasi keadilan tidak betul. Undang-undang dunia itu tidak boleh. Yang dia dihukum, sudah dihukum kan, pasti dibebaskan. Tidak lama kemudian kesalahan yang sama, dia dihukum naik 2 kali. Tidak boleh. Dia katakan saya sudah melalui hukuman ini. Sekarang saya sudah bebas. Nah, tapi kita seakan-akan melihat dosa-dosa kita itu perlu dihukum berkali-kali. Sudah Yesus dihukum bagi pihak kamu mau hukum dari kamu lagi. Saudara masih mengajak kita untuk melihat ini kesempurnaan apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib untuk Anda dan saya. Apakah kita percaya? Saya percaya saat ini dalam paparan ini, saya mau kita mengajak jemaat Tuhan percaya bahwa kamu sudah diampuni. Amin. Nah, darah Yesus selesaikan. Apa yang darah Yesus sudah selesaikan? Ada 3 hal yang Tuhan Yesus sudah selesaikan dengan dosa kita. Boleh bersama dengan saya? Yang pertama adalah segala dosa yang di mata kita, di mata Tuhan. Dosa segala sesuatu yang dia lihat, yang kita buat. Boleh ya? Ini semua Tuhan Yesus sudah hapuskan. Baik yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan Yesus sudah hapuskan semua itu. Jangan lagi mau dituduh dengan dosa-dosa yang kita buat. Amin. Dan saya tahu itulah kuasa. Bila kita tahu kita telah dihapuskan dosa kita, diampuni. Kita tahu bahwa itulah kuasa dan juga motivasi untuk kita tidak pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Malah itu dinyatakan dalam Ibrani Roma 8 tadi, yaitu dia katakan, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, kesalahan ini dosa-dosa, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi sudah Tuhan hapuskan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan hanya hapuskan dosa perbuatan kita yang sudah kita buat.
Sedangkan sana mengatakan yang akan kita buat penutup, ya amin. Itu pun juga. Yang kedua ialah dosa dalam daging. Nah ini selalu orang tidak paham ini apa yang dosa dalam daging. Di dalam Roma pasal 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Maksudnya dosa di dalam daging kita yang belum keluar lagi, belum manifest lagi, belum lagi berlaku dalam action, belum terjadi. Tapi ada dalam diri kita, itu juga dihukum. Tadi pertama ialah perbuatan dosa. Kau marah, kau mencuri, kau pukul orang, kau menipu, mulut kau cakap sana sini, itu Tuhan Yesus sudah ampuni. Yang pertama. Yang kedua ialah dalam daging. Kamu tahu dalam daging kita ini tidak ada yang sempurna. Flesh. Saya puji Tuhan karena hari ini saya paham tentang ini. Dosa dalam daging. Saya tahu, tapi Tuhan bagi saya karena saya paham begitu lagi dalam daging. Maksud daging, dosa dalam daging. Dosa dalam daging ialah segala keinginan kita dalam daging kita ini. Kamu tahu kan, kita ada passion, kita ada keinginan, ada nafsu, ada self esteem, kita ada kepentingan diri kita. Kita punya narsis dan sebagainya. Malah kita punya jiwa kita, perasaan kita yang kadang-kadang waktu tertentu kita pandai marah, dan kita belum marah. Kita pandai iri hati, kita pandai sakit hati, kita pandai prasangka buruk dan sebagainya. Pernah kalau kamu alami begini ya, orang yang kamu sayang kan, orang kamu sayang, tapi ada terlintas di pikiran kamu satu lupa dia. Nah, ini macam lucu sih kita. Apa pelekik luar tahu. Ada perasaan seperti itu, benci begitu. Tapi kita tahu kita sayang itu orang. Saya beritahu kamu, itu bukan kamu. Itu dosa di dalam daging kamu. Dan kita ada yang kita sayangkan, kasih lepas ini, itu biar perantakan. Saya beritahu betul dosa dalam daging. Tuhan Yesus bukan hanya hapuskan dosa yang sudah kita buat, yang sudah kita tampar, yang sudah kita cakap, sudah kita ambil, curilah, dan sebagainya. Perbuatan dosa itu Yesus hapuskan. Tapi juga yang kedua, dosa di dalam daging kita juga Tuhan telah condemn, telah hukum. Jadi saya mau beritahu kamu hari ini, jika kamu ada pengalaman seperti ini, ingat baik-baik. Ingat baik-baik, itu bukan kamu. Atau dengan kata lain, itu sudah dihukum. Ini berdiri di rumah saya. Maksudnya kamu yang malas-malas itu, yang ada perasaannya tidak baik itu, yang mau makan tulang lah. Bukan makan tulang, sup tulang lah. Maksudnya macam yang diare, yang orang lain kerja, kau curi tulang, curi tulang pak, bukan makan tulang, curi tulang semua. Itu dalam daging itu sudah dihukum. Kadang-kadang kan kamu sini kamu kan, terus kamu pergi sini, kamu nampak dari kamu, turun juga saya punya pikiran ini, turun juga saya punya diri. Tuhan sengaja kasih kau step out dari diri kau yang daging ini supaya kamu melihat betapa jahatnya daging. Tapi saya berkata kamu sudah dihukum oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Tuhan sudah hukum. Maksudnya bukan dosa kamu yang sudah kamu buat, tapi dosa dan daging kamu juga sudah Tuhan condemn. Itu bukan kamu. Jadi kalau kamu tahu itu bukan kamu, beraksilah ataupun bertindaklah dengan iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kamu benci, ada perasaan benci, kamu katakan saya bukan ini, saya menyayangi sesuatu, mengampuni. Lalu ada hati yang macam yang kamu bencinya, yang ada prasangka buruk, kamu katakan itu bukan saya. Prasangka buruk ini adalah yang sudah dihukum oleh Yesus, ini daging saya. Mengapa sih Paulus bilang, siapa yang boleh lepaskan saya daripada daging ini? Siapa yang boleh kasih lepas saya ini? Dalam saya tidak ada yang baik, Pak. Coba mau ambil air Tuhan, saya tidak macam itu. Saya mungkin orang lain, saya tidak begitu. Saya mau tanya kamu, kalau kamu tengok gambar yang ramai-ramai,
Ini gambarnya kan, dengan ramai-ramai. Saya mau tanya, muka siapa kamu diulur? Kamu cari. Siapa punya muka yang kamu cari dulu? Oh, cari gambar si pastor. cari si penonton punya gambar. Nanti ada lah. Kita akan cari ke Rabas tuh, mana muka saya dulu. Kita ada narsis, pentingkan diri sendiri. Dalam kita ini ada daging, tapi berita gembiranya ialah itu telah dihukum. Dalam Roma 8:3 dia katakan, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging yang belum lagi manifest. Kalau dia pun berlaku membenci, hanya kamu katakan saya benci kamu, itu pun saja ampuni. Tapi sebelum itu dalam hati kamu, itu dalam daging kamu itu Tuhan sudah ampuni. Malah saya memberitahu kamu bersama dengan anda dan saya, kita istiarkan this is not me. Ini bukan saya. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, ini yang Tuhan kalahkan. Salib Yesus selesaikan dosa yang pertama, yang kedua dosa dalam daging. Tadi dosa perbuatan, dosa segala satu perbuatan yang Tuhan tidak ingat-ingat lagi, tidak remember no more. Yang kedua tadi ialah dosa dalam daging, yang embedded dalam daging kita ini. Kita pun kadang-kadang kita nampak banyak orang punya yang embedded ini pun panas betul saya. Kita bilang begitu kan, kita ada perasaan seperti itu dalam daging itu sudah hukum. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam daging saudara-saudara kita, apalagi suami istri kita, anak-anak kita yang sudah percaya pada Yesus, itu pun sudah dihukum. Itu bukan mereka. Dan kita perlu sering-sering menyadarkan, termasuk firman Tuhan yang kita hari ini, bahwa itu bukan Anda. Amin. Oh, haleluya. Dan ketiga, iblis dan kematian. Tuhan kalahkan iblis dan kematian. Bila iblis kan bukan hanya iblis yang kasih takut-takut kita. Malam-malam tidak, bukan saja. Tapi yang lebih adalah takut akan kematian. Orang paling besar, paling berpangkat, paling kaya, orang paling miskin, orang yang sederhana, ini ketakutan yang paling utama, yaitu death, kematian. Karena kita tidak tahu apa yang berlaku setelah mati. Kita hanya percaya. Dan saya percaya kita itu luar biasa. Dan hari ini Tuhan mau beritahu kita apa yang kita percaya, apa yang diselamatkan sempurna melihat kematian ini. Dia kata dalam Ibrani 2:14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, bagaimana Yesus kalahkan maut? Dulu kunci maut dipegang siapa? Iblis. Orang mati saya buka mata, iblis dia nampak, karena dia yang kunci maut. Sekarang tidak. Lalu firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mengambil, merebut kunci maut itu dalam tangannya. Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Dalam Yohanes pasal 11:5 dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, jangan takuti. 3 hal yang sudah Tuhan Yesus kalahkan, yaitu dosa kita, dosa dalam daging kita, yang ketiga kematian. Sudah Tuhan kalahkan. Haleluya. Saya mengajak saudaraku, kita sadar akan hakikat kebenaran yang kita miliki dalam Kristus Yesus ini. Amin. Kalau kita mau simpulkan saat ini, jadi atau masalah saya, kamu tahu masalah dunia ini, masalah dunia adalah dosa. Di mana pun dosa. Kemudian bila kita dalam menentukan masalah kita di negara kita ialah apabila orang-orang politik terlalu berkuasa. Ya betul, itu adalah dosa. Bila mereka terlalu berkuasa, mereka boleh buat apa saja, mereka di atas undang-undang. Kan? Rasuah dan sebagainya, menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Semuanya karena dosa. Tetapi untuk Anda dan saya, kita tidak ada problem dengan dosa lagi. Baik apa yang kita telah buat, yang kita buat, akan kita buat, baik di dalam daging kita maupun kematian. Tidak ada masalah bagi kita lagi. Saya beritahu kita, maksudnya hakikatnya ialah kita tidak ada masalah lagi untuk mendapatkan akses menerima segala kebaikan yang Tuhan memberikan kepada Anda dan saya. Amin. Berkat yang menyertai orang percaya. Dalam Yesaya, saya beritahu kamu ya, karena tadi biasa cakap Tuhan mau berkati Anda dengan material, malah dalam bahasa Inggris prosperity, berkelimpahan. Oke.
Kita tidak memberitakan Injil kemakmuran. Di gereja SID-BOB, gereja kita, tema kita Grace and Truth, kasih karunia dan kebenaran. Gereja yang berfokuskan Kristus, Christ-centered Church. Kita tidak memberitakan Injil kemakmuran, tapi kita harus baik-baik. Tetapi bila kita memberitakan Injil kasih karunia, Injil berita gembira ini, yaitu berita gembira tentang kemurahan Tuhan. Amin. Apa yang Yesus lakukan semua di dasar Tuhan dan saya. Tetapi jika Anda terima Injil kasih karunia ini, Anda mendapat kemurahan. Jadi bersama dengan saya. Nah, orang-orang terjemahkan dari kemurahan itu sebagai kekayaan, kemakmuran, sebagainya. Tapi yang saya tahu ialah Tuhan bagi kita kelimpahan. Amin. Berkat. Dan bukan hanya berkat rohani, tapi berkat material juga, malah juga kesehatan. Boleh bersama dengan saya? Dalam Yesaya 53 ayat 3, dia katakan begini, tetapi dia tertikam. Dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan apa? Ini semua ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan dari kita, yaitu dari segi rohani. Boleh bersama dengan saya? Keselamatan. Tapi juga bukan hanya keselamatan, dia katakan kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Maksudnya dari segi fisikal. Bukannya keselamatan rohani, tapi juga fisikal kita. Boleh bersama dengan saya? Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya menyelamatkan tubuh Anda, menyelamatkan roh Anda, tapi juga tubuh Anda. Amin. Dan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ini yang dipetik oleh Petrus. Injil yang dibawa oleh Petrus katakan begini, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Amin. Maksudnya dia menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita yang mati terhadap dosa, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita diselamatkan kan? Kemudian titik, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Maksudnya Petrus bukan hanya membawa berita kabar gembira keselamatan roh Anda, tetapi oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Amin. Secara fisikal dulu. Jadi mari kita lihat. Oke, ini yang Yesus bawa. Ini perkataan Yesus sendiri, yaitu dalam Lukas pasal 4 ayat 18 ayat 19. Ini ketika Yesus mula memberitakan Injil kerajaan Allah. Oke, dia katakan begini. Dia disuruh bilang, dia masuk di bait Allah, di sinagog, di rumah ibadah orang Yahudi. Kemudian dia dipersilakan untuk membaca kitab. Dan tidak kebetulan dia membaca dalam kitab Yesaya. Dia katakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, berita Injil, kabar baik kepada orang-orang apa? Miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan pada orang-orang tawanan, oke? Dan penglihatan pada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kalau kita lihat berita gembira yang Tuhan Yesus bawa ialah berbicara tentang hampir semua aspek fisikal. Yang pertama, orang miskin, kemudian kepada orang-orang tawanan dan orang buta. Buta ada sih penyakit. Tawanan mungkin kita boleh, kalau buta ya dari segi penyakit, buta, lumpuh dan sebagainya. Kalau tawanan maksudnya dari segi mungkin bukan hanya di penjara, tapi terikat dalam berbagai perhambaan. Hamba uang, hamba minuman keras, banyak. Jadi dibebaskan. Amin. Dari tabiat dosa dan sebagainya. Tapi juga miskin. Miskin maksudnya berbicara tentang apa? Kalau orang miskin, berita gembira untuk orang miskin apa? Yang miskin jadi kaya. Amin. Haleluya. Jadi semua apa yang coba saya mau sampaikan ialah berita Injil yang Tuhan berikan kepada kita adalah berita yang menyelamatkan kita secara menyeluruh. Dan ini yang dialami oleh Gaius. Gaius mengalami keselamatan jiwanya. Paulus sudah melihat Gaius selamat, terima Yesus luar biasa, tapi dia melihat, saya bukan katakan kepincangan, tapi ada keperluan untuk Paulus berdoa kepada Gaius supaya dia bukan hanya baik-baik dari segi jiwa dia, keselamatan dia, tapi juga dari segi prosperity dia.
material dan juga kesehatan dia. Karena Paulus melihat bahwa Gaius walaupun dia orang Kristen yang baik, ternyata dia hidup masih tidak ada masalah dari segi ekonomi dan juga dari segi kesehatan. Mungkin dia batuk-batuk, dia tidak sehat dan sebagainya. Jadi Paulus berdoa supaya dia mengalami kebaikan Tuhan ini yang baik-baik bukan hanya di jiwa dia, di roh dia, di keselamatan dia, tapi juga di material yang dia kehidupan dia, keperluan ekonomi dia, dan juga kesehatan dia. So, mengapa apa yang perlu kita doakan? Ini yang kita perlu doakan. Nah, saya sudah establish dari awal tadi bahwa Anda dan saya tidak ada masalah. Kita ada keberanian percaya untuk menerima dari Tuhan karena kita tidak ada masalah. Baik dosa perbuatan, dosa dalam daging, karena kita bilang, saya Tuhan, walaupun saya tidak berbuat dosa, tapi pikiran saya jahat, dan hati saya jahat saja. Tuhan sudah hukum itu bukan Anda. Dan baik kematian, pekerjaan iblis Tuhan sudah selesaikan. Dalam Yohanes pasal 1, 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, dia katakan begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Dia berdoa supaya dia baik-baik saja dari segi material dan sehat-sehat saja dari segi kesehatan dia dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam satu aspek, dalam segala sesuatu. Jemaat Tuhan, saya percaya Anda semua percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saya tidak katakan bahwa kita sudah capai semua ini. Malah saya katakan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Kita katakan begini, Tuhan saya tahu dari sisi keselamatan saya sudah perfect sempurna. Saya tidak lagi dikuasai dari dosa. Walaupun apa yang saya sudah buat, akan buat, dan sebenarnya Tuhan sudah ampuni semua. Karena selama ini dikasih sekali untuk selama-lamanya, sekarang dia duduk, maksudnya sudah selesai semua apa yang ada pada saya. Saya prosper dari segi rohani saya, jiwa saya. Saya tidak takut lagi apa yang berlaku selepas mati, karena memegang kunci maut adalah Yesus, bukan iblis. Dalam diri saya yang selama ini saya rasa ada kelemahan, itu pun sudah dihukum oleh Tuhan. Saya sempurna di depan Tuhan, saya sehat secara rohani. Tetapi saya berdoa Tuhan, katakan begini, supaya saya baik-baik dari segi ekonomi saya, material yang saya perlukan, dan juga dari segi kesehatan saya. Dan itu kehendak Tuhan. Tuhan mau melakukan ini pada Anda dan saya. Tuhan mau memberkati Anda dengan cara Tuhan, yaitu melihat bahwa Anda layak dan boleh dan menerima semua ini. Asal kita sanggup dan mau percaya dan menerima dari Tuhan. Amin. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, dia katakan, Beloved, I wish above all things. Nah, tengok doa Paulus, dia katakan, sebanyak-banyak yang saya mau doakan pada Allah, saya harapkan ini yang paling utama, yaitu supaya they may prosper. Prosper saja, ekonomi kamu baik-baik saja. Kan? Tuhan mau supaya kamu diberkati yang luar biasa. Tidak masalah. Kalau anak-anak bilang, Bapak hari ini mau makan di KFC, tidak masalah. Mari anak kita bilang, jangan selalu banyak kolesterol. Puji Tuhan. Tapi tidak masalah. Tuhan mau kita sehat-sehat saja. Malah dalam segala sesuatu juga. Jika ada penyakit, ada yang mengganggu kehidupan kita dari segi kesehatan, Tuhan katakan, kita katakan pada Tuhan, kita berdoa, kita saling mendoakan, Tuhan sembuhkan saya. Apa dasarnya? Karena roh saya, karena soul saya, jiwa saya. Teman-teman mengatakan sini, even us. Maksudnya doa supaya baik-baik secara jiwa itu sama dengan baik-baik dari segi keperluan dan juga dari segi kesehatan kita. Amin. Kalau kita lihat ini, ada satu ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Jemaat Tuhan, saya membawa ini. Saya tutup ini. Ada satu ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan pada orang-orang Israel. Dia katakan begini, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Maksudnya orang Israel janda. Maksudnya orang Israel istimewa, kan? Tapi dia bilang, Yesus ketika langit tertutup selama 3 tahun, maksudnya dalam waktu kebuluran ini. Dan 6 bulan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri, dia bilang, kan? Waktu kelaparan luar biasa, banyak janda di Israel. Tetapi dibilang Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, bukan kepada orang Israel janda orang Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, bukan orang Israel, di tanah Sidon.
Israel. Kemudian ayat yang ke-27, pada zaman Nabi Elisa pula banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, tidak seorang pun disembuhkan, kecuali selain daripada Naaman orang Syria. Orang Naaman bukan Syria, bukan orang Israel, dia orang Syria. Banyak janda di Israel, orang Israel, tapi yang Tuhan utus Ilya kepada janda di Sarfah. Banyak orang yang sakit kusta di Israel, tapi Tuhan tidak utus kasih tahir orang, sembuhkan orang. Yang disembuhkan ialah Naaman. Nah, sebenarnya dia menimbulkan kecemburuan di kalangan orang Israel karena mereka tidak percaya. Mereka sebabnya menerima roti daripada Tuhan, tapi ternyata mereka menolak yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga anjing yang makan, lebih kurang macam itu. Nah, tapi jika kita lihat dua-dua ilustrasi ini, ada dua hal yang luar biasa, seperti didoakan oleh Paulus. Yang pertama tadi yaitu bila diutus kepada janda di Sarfah itu, kamu tahu apa yang berlaku? Sarfat itu, yang peristiwa yang dibilang perlulah banyak itu buyung, itu ada itu purun, itu bekas kan, seberapa banyak? Tapi perempuan itu dapat gumpur seberapa banyak saja. Kemudian dia bilang minyak sedikit itu kasih tuang. Minyak tuang. Jadi selagi dia tuang masih banyak itu bekas kan semua penuh. Tapi karena sudah habis, tidak ada lagi buyungnya ataupun itu bekas yang ada yang perempuan maka itu berhenti mengalir. Dia berbicara tentang keperluan dari segi material. Dan masih kan lagi bila ada roti sedikit saja, dia bilang itu perempuan, ada roti kau, dia bilang si Ilya, ada, tapi untuk kami anak beranak lah. Kalau sudah pakai makan kami, matilah, tidak sudah makanan kami. Jangan kau makan untuk kamu, masak untuk kamu, masak untuk saya dulu. Bilang si perempuan ikut saja. Dan akhirnya dia bawa buyung itu, dan buyung itu penuh dengan minyak, dan itu menyebabkan perempuan itu ada kelimpahan dari segi berkat material. Si Naaman pernah berbicara tentang apa? Kesembuhan, prosperity, baik-baik saja, dan juga kesehatan yang baik-baik. Kalau dalam Yohanes tidak katakan, I wish above all things that may prosper, yang pertama dari segi material, yang kedua be in health. Kalau dalam bahasa Indonesia dia katakan engkau baik-baik, maksudnya baik-baik sih maksudnya merujuk kepada material, keperluan ekonomi, dan sehat-sehat saja. Dua hal ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi contoh kuasa Tuhan dari dua perkara ini, yaitu kesehatan dan juga dari segi keperluan ekonomi. Karena saya kata lama, tidak ada masalah jiwa kita. Jiwa kita tidak masalah. Yang selalu menjadi problem sekarang ini, menjadi isu bagi kita ialah overconsumption. Sakit sini, sakit sana, tidak sehat, COVID-19 dan sebagainya. Itulah cabaran kita. Kesehatan dan juga material. Tapi Tuhan kasih ingat kita bahwa kamu sudah baik, luar biasa dari segi rohani. Jadi yang perlu kita doakan adalah sama seperti rohani kamu, karena Yesus, darah Yesus, kesempurnaan yang diselamatkan di kayu salib Tuhan dan saya itu akan melimpah, akan ada impact kepada dua hal dalam kehidupan kita, dari segi ekonomi dan dari segi kesehatan. Baik Anda, anak-anak kita, jemaat Tuhan semua. Boleh bersama dengan saya pada pagi hari ini. Ini adalah, saya percaya, kehendak dan rencana Tuhan untuk Anda dan saya. Jika itu tidak berlaku, kita belum ada sana, belum sampai sana, saya mengajak kita pada hari ini, saya mau tutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Saya berdoa bersama-sama. Saya berdoa. Waktu Paulus berdoa pada Gaius, tidak bermakna waktu itu si Paulus pakai Lamborghini, pakai Mercedes, sudah tidak. Atau si Paulus sudah sepenuhnya sehat luar biasa. Karena ada satu ketika dia bilang dia mau supaya hal itu diangkat dari dia, dan Tuhan bilang sikap dia cukup bagimu. Tapi adalah rencana Tuhan, adalah kehendak Tuhan untuk Anda mengalami berkat ini secara material dan secara ekonomi dan secara kesehatan tubuh kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan roh kita, Tuhan menyelamatkan Anda dan saya dari segala problem, malah sabaran yang sedang Anda alami sekarang ini. Saya percaya malah kekayaan yang Tuhan beri kepada saya tidak dapat diukur dengan
rumah kredit. Dia boleh selesaikan masalah keuangan Anda dengan tidak menggunakan uang. Saya ulang balik. Tuhan boleh selesaikan masalah keuangan Anda dengan tidak menggunakan bahan dunia ini, yaitu duit. Kita punya currency. Jangan pikir bahwa banyak duit itu berkat. Berkat kita yang kita miliki Tuhan, yang boleh menyediakan segala sesuatu keperluan kita. Sebab yang kita perlukan bukan duit sebenarnya. Untuk saya perlukan duit. Tuhan, maksud saya begini. Yang kita perlukan bukan duit, yang kita perlukan adalah makanan yang ada dalam Xbox kita, di dalam almari kita, di dalam periuk kita. Ada itu yang kita perlukan. Bukan uang yang kita perlu. Yang kita perlu ialah kesehatan. Yang kita perlu adalah supaya anak-anak tidak lapar dan sebagainya. Beli bersama dengan saya. Dan Tuhan mau kita mengalami prosperity ini. Tuhan mau kita mengalami kemakmuran ini. Kalau saya kalau kemakmuran, kenapa salah kan kemakmuran? Dari segi kesehatan. Tuhan mau kita memiliki ini karena kita sudah bersama dengan saya sudah memiliki kemakmuran di dalam jiwa kita. Dan Tuhan mau ketika tiga aspek ini, baik material, kesehatan, dan jiwa kita sama-sama baik saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima